Ammar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang model-model penyakit hati ya, yang hendaknya kita jauhi dan kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tersebut jika kita terdeteksi memiliki penyakit-penyakit tersebut. Sungguhnya yang menjadi patokan utama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Sebagaimana perkataan Ibrahim alaihissalam yang Allah berikan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menemui Rabbnya dengan hati yang bersih. Dalam ayat yang lain kata Allah, idja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya menjadi patokan adalah hati dalam ayatnya, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging sembelihan, tidak juga darah daging-daging hewan-hewan sembelihan, ya, yang sampai kepada Allah takwa dari kalian. Artinya ketika seorang menyembelih hewan ya karena Allah Subhanahu wa taala, yang jadi patokan utama di sisi Allah adalah ketakwaan, ya, bukan dagingnya, bukan darahnya, ya. Itu perhatian yang berikut. Yang pertama adalah hati seorang ketika menyembelih hewan-hewan tersebut, ya. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada paras kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging, jika baik, baik seluruh anggota tubuh, dan jika dia buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. Ini semua di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya yang menjadi perhatian utama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati seseorang. Bukan berarti Allah tidak menilai amal. Amal benar, amal juga diperhatikan, bakal amal adalah konsekuensi dari hati, tetapi yang menjadi patokan utama adalah hati seorang. Maka seorang jangan sampai sibuk memperhatikan penampilan luarnya, kemudian lupa untuk memperhatikan gerak-gerik hatinya. Sebagaimana kita serius ketika memperhatikan penampilan fisik luar kita, casing kita perhatikan, ya, maka jangan lupa bahwasanya hati ini juga memiliki banyak kondisi yang harus kita perhatikan. Kalau dia sakit segera obati, jangan dijadikan penyakit hati semakin parah, semakin kronis sehingga seorang sulit untuk menyembuhkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an juga berbagai macam model hati, ya. Ada hati yang salim, ada yang sakit, ya. Ada hati yang sudah ditempel oleh Allah, sudah tidak bisa, yaitu hati yang mati, ya. Intinya menunjukkan hati itu juga memiliki kondisi-kondisi, ya. Ada yang hati mati yang sudah tidak bermanfaat lagi, ada yang sakit masih bisa diobati, dan ada hati yang salim, yang bersih, yang selamat. Itu yang kita berharap, kita terus membersihkan hati kita, berjuang membersihkan hati kita sampai kita bertemu Allah dalam kondisi hati yang bersih. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah, manusia mana yang paling afdal, yang paling baik, ya? Kata Rasulullah SAW, kullu makhmumil qalb saduqul lisan, yaitu setiap orang yang membersihkan hatinya dan lisannya jujur. Para sahabat berkata, saduqul lisan na'rifuhu, fama makhmumul qalb? Ya Rasulullah,
lisan yang jujur kami ngerti. Apa maksudnya makhmumul qalb? Makhmumul qalb itu secara bahasa maknanya itu hati yang disapu terus, ya. Sebagaimana rumah yang kotor yang kemudian disapu terus, ya. Ini isyarat bahwasanya manusia yang terafdal, yang terbaik adalah yang selalu membersihkan hatinya, karena hati ini selalu dihinggapi dengan kotoran-kotoran, ya. Kalau dibiarkan kotoran tersebut bertumpuk maka sulit untuk membersihkannya. Tapi dia selalu perhatikan, dia bersihkan sehingga dia menjaga kebersihan hatinya. Itulah manusia yang terbaik. Itulah manusia yang terbaik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja penyakit-penyakit hati? Penyakit-penyakit hati mungkin kita bisa bagi menjadi dua. Penyakit-penyakit hati yang pertama yang merupakan kekufuran, yang kedua penyakit-penyakit hati yang tidak sampai pada kekufuran, tapi dia merupakan dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Penyakit hati yang merupakan kekufuran, contohnya seperti nifaq, kemunafikan, itu penyakit hati. Contohnya asyak, keraguan, itu juga merupakan penyakit hati. Al-kufur juga merupakan apa? Penyakit hati. Ini penyakit hati yang juga berbahaya, bahkan sangat berbahaya, yang di zaman sekarang ini juga banyak menimpa kaum muslimin dengan adanya medsos, dengan adanya jejaring sosial, ya, internet, maka berbagai macam syubhat disebarkan. Cukup kita lihat syubhat-syubhat orang-orang liberal, maka itu semua syubhat-syubhatnya rata-rata merupakan kekufuran. Siapa yang menerima pernyataan orang liberal secara mentah-mentah, maka akhirnya timbul keraguan dalam dirinya. Akhirnya dia membenarkan kesyirikan, akhirnya dia mementahkan tauhid, dia menganggap semua sama saja, ya. Tidak ada perbedaan antara tauhid dan syirik, semua mengantarkan kepada surga, ya. Dia ragu dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dia ragu dengan Al-Quran, ya. Sehingga dia akhirnya memiliki tafsir kontekstual yang dinamakan dengan hermeneutika, sehingga tidak terikat lagi kepada tekstual Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sebagaimana Al-Quran dan hadis ditafsirkan di zaman Nabi dengan tafsiran tersendiri 1400 tahun yang lalu, maka di zaman sekarang tidak boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang sama, harus diadaptasi dan disinkronkan dengan kondisi zaman sekarang. Berbagai macam syubhat yang mereka lontarkan, ya. Ini menimbulkan keraguan, menimbulkan kekufuran, menimbulkan kemunafikan, ya. Oleh karena tidak jarang di antara mereka akhirnya meninggalkan syariat, tidak salat lagi, yang wanita melepas jilbab, ya. Kemudian homoseksual menjadi halal. Ini dibangun di atas syubhat-syubhat yang membuat ragu tentang syariat Islam. Al-Quran mereka ragukan, syariat Nabi mereka ragukan. Akhirnya semua dianggap sama, semua dianggap tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Dan ini menimbulkan penyakit-penyakit hati yang merupakan kekufuran, ya. Di antaranya tadi keraguan, siapa yang ragu tentang agamanya, sungguhnya dia sudah kufur, karena iman itu harus sesuatu yang diyakini. Kalau ragu-ragu dengan Islamnya, ya, apakah Islam satu-satunya agama yang benar, dia ragu-ragu, ya. Menurut dia semuanya juga benar, semuanya juga masuk surga. Ini keraguan ini sudah cukup membuat seorang bisa keluar daripada Islam, ya. Akhirnya dia baca lagi syubhat, ragu tentang hari kiamat. Hari kiamat ada atau tidak, ragu lagi. Malaikat ada atau tidak, ragu. Akhirnya bertumpuk-tumpuk keraguan dalam dirinya. Penyakit hati, tapi kekufuran ini sangat berbahaya. Cara untuk menghindarinya adalah jangan dengar syubhat. Jangan dengar apa? Syubhat. Hati ini lemah. Al-qulubu dha'ifah wasyubhatu khattafah. Hati ini lemah sementara syubhat menyambar-nyambar. Kalau kita tidak memiliki dasar agama yang kuat, jangan kita baca lontaran-lontaran celotehan-celotehan mereka. Tutup telinga, enggak usah dengar. Karena mereka yang melontarkan syubhat-syubhat tersebut orang berpendidikan, bahkan doktor dalam bidang agama, bahkan profesor dalam bidang agama, tapi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Wa adallahu Allahu ala ilm. Allah sesatkan di atas
ilmu, sudah punya ilmu agama tapi tersesat ya. Oleh karenanya kita yang sudah tentram dengan apa yang kita yakini jangan coba-coba mendengar syubhat-syubhat mereka ya. Jangan coba-coba mendengar syubhat-syubhat mereka ya. Baik. Namun itu bukan bahasan kita yang utama, itu pembahasannya tersendiri. Kita ingin bahas tentang penyakit-penyakit hati yang merupakan dosa-dosa yang sering menimpa kaum muslimin. Di antara penyakit-penyakit tersebut saya sebutkan terlebih dahulu. Di antaranya adalah misalnya riya, ya, ingin diakui, memperlihatkan amalan supaya diakui. Yang temannya adalah sum'ah, memperdengarkan amal soleh supaya dipuji ya. Yang kedua adalah ujub. Ujub adalah merasa bahwasanya dia berhasil karena punya andil ya. Bukan semata-mata karena Allah, tapi dia juga punya andil dalam keberhasilannya. Itu namanya ujub, nanti akan kita jelaskan. Antara penyakit hati adalah hasad. Hasad yaitu tidak senang orang lain mendapatkan kenikmatan. Tidak senang orang lain mendapatkan kenikmatan. Ada orang dapat kenikmatan, dia jengkel, dia tidak suka. Itu namanya hasad, protes dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala nikmat terhadap orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah al-bukhl, pelit ya. Pelit yaitu pelit, tidak mau berbagi kepada orang lain padahal dia memiliki kelebihan harta. Di antara penyakit hati adalah al-kibr. Al-kibr itu apa? Sombong ya. Merendahkan orang lain. Kibr terkait dengan orang lain dan kibr terkait dengan kebenaran. Batarul haq wa ghamtun nas. Kibr, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain ya. Kemudian di antara penyakit hati adalah al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta kepada dunia yang berlebihan ya, dan benci dengan kematian. Cinta kepada dunia dan benci dengan kematian ya. Ini di antara penyakit hati yang hendaknya kita jauhi dan banyak menimpa kaum muslimin. Di antara juga adalah hubbus syuhrah, suka ingin di komentari terus, ingin jadi bahan perhatian orang. Kalau orang bilang sekarang narsis. Ini juga penyakit hati yang juga menimpa banyak YouTuber. Orang-orang main medsos terkena penyakit ini. Ingin jadi bahan apa? Komentar, ingin senang kalau jadi bahan pembicaraan orang banyak ya. Ini penyakit hati yang juga menimpa. Ada berapa tadi? Ada berapa tuh? 7. Ini kalau ada yang lain kasih tahu saya. Baik. Di antara penyakit-penyakit tersebut kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah apa tadi? Riya. Apa itu riya? Riya diambil dari ra'a, yura'i, mura'at, riyaan. Artinya memperlihatkan amal soleh untuk disanjung atau untuk diakui. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit riya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku. Rasulullah sedang bicara tentang para sahabat orang saleh. Yang aku khawatirkan menimpa kalian asyirkul asghar, itu syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya apa ini syirik kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, yaitu memperlihatkan amal saleh agar diakui dan disanjung oleh manusia. Ini penyakit yang berbahaya yang justru menimpa orang-orang saleh. Riya tidak menimpa pelaku maksiat, tetapi yang rawan terkena riya adalah orang yang melakukan amal saleh ya. Apalagi amal saleh tersebut amal saleh yang hebat seperti haji. Makanya ketika Nabi SAW berhaji, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hajjatun la riya'a fiha. Ya Allah, inilah hajiku, tidak ada riya di dalamnya. Tidak ada riya di dalamnya. Karena potensi untuk riya dalam haji sangat besar. Maka Rasulullah SAW mengumumkan bahwasanya saya haji tanpa riya. Ya. Ketika para sahabat sedang berbicara tentang Dajjal, fitnah yang paling bahaya, yang menakutkan, maka Nabi SAW berkata, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnati al-masih dajjal. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Disebut juga dengan syirkus sarair. Syirik yang samar, yang tersembunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasulullah SAW memberi contoh, yaqumu rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min hadzal rajulin ilaih. Seorang berdiri kemudian dia salat, kemudian bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang melihat dia salat. Dia berdiri, dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada yang sedang perhatikan dia salat. Tujuannya apa? Agar dipuji, agar disanjung. Ini contoh riya ya. Contoh riya. Ini penyakit yang sangat berbahaya karena siapa yang melakukan riya maka amalnya gugur. Amalnya gugur. Kemudian pada hari kiamat kelak dia akan dipermalukan oleh Allah dengan menyuruh mencari pahala dari orang yang dia cari muka selama di dunia. Kata Nabi SAW, yaqulullah hina yujazin nas. Maka Allah berkata kepada lil mura'in, orang-orang yang riya, ketika Allah beri balasan kepada orang-orang beramal saleh, Allah kasih balasan, Allah kasih balasan, datang orang-orang yang riya. Minta pahala kok belum dikasih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan? Kalian sana jangan cari pahala sama aku. Pergilah kepada orang-orang yang di dunia kalian cari muka sama mereka. Mintalah balasan kepada mereka. Apakah kalian akan dapatkan balasan? Tentu jawabannya tidak ya. Yang bisa membalas pada hari kiamat kelak hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penyakit berbahaya di mana seorang memperlihatkan amal solehnya untuk diakui, untuk disanjung, untuk dihormati. Itulah yang disebut dengan riya. Semisal dengan ini adalah sum'ah. Tapi sum'ah terkait dengan pendengaran, yaitu dia cerita, saya begini, saya begini, saya begitu. Dia memperdengarkan amal solehnya agar disanjung, agar dihormati, agar diakui. Ini dua penyakit berbahaya yang siapa terjumus dalamnya maka bukan cuma amal solehnya jadi nol, bahkan jadi minus karena dia dosa. Seandainya orang melakukan riya cuma sekedar hilang amalan mungkin masih mending. Tapi ternyata orang yang riya dan sum'ah bukan cuma amalannya hilang, bahkan dia berdosa-dosa besar yang mengancam dia masuk neraka jahanam. Oleh karena seorang berusaha berjuang agar tidak riya. Kalaupun dia riya, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang membantu kita untuk tidak riya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Di antara doa yang diajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari maupun kesyirikan yang aku tidak sadari. Riya di antara kesyirikan yang terkadang tidak kita sadari. Jadi kita ingin berlindung dari segala bentuk kesyirikan, di antaranya adalah syirik niat, yaitu riya. Ingin disanjung, ingin dipuji. Di antara doa yang disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya saleh. Saleh itu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalku hanya mencari wajah Engkau. Hanya mencari wajah Engkau. Wa la taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan kau jadikan satu amalku pun untuk manusia sama sekali. Saya ingin jangan sampai aku cari muka, ingin diakui, ingin disanjung. Maka itu di antara doa yang bisa menyelamatkan orang dari riya ya. Doa yang diajarkan Nabi dan doa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang berusaha menghafal doa tersebut ya. Ulangi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Udah hafal? Belum? Ya, nanti diputar ulang di YouTube ya. Kemudian doanya Umar, Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ulang. Allahumma ja'al amali kullahu, seluruhnya, kullahu salihan. Yaitu ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya saleh. Allahumma ja'al amali maksudnya amalku. Allahumma ja'al, yaitu Allah jadikan amali kullahu salihan. Waj'alhu, dan jadikanlah amal tersebut liwajhika khalisan. Waj'alhu, ulang, waj'alhu liwajhika khalisan, yaitu jadikanlah amalku murni hanya untuk mencari wajahmu. Wala taj'al li ahadin, wala taj'al, jangan kau jadikan li ahadin kepada seorang pun fihi syai'a, pada amalku
sedikit pun ya. Jangan kau jadikan sedikit pun amalku untuk manusia, jangan. Saya tidak ingin amalku hanya ingin mengharap balasan manusia, ingin sanjungan manusia, ingin pengakuan manusia. Itu doa yang diucapkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan dari beliau. Ini pertama, jadi banyak berdoa karena tidak ada yang bisa mengatur hati kita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Penyakit hati ini, riya ini datang sering, kadang datang, kadang pergi, kadang datang, kadang pergi. Maka perjuangan melawan riya seumur hidup ya, seumur hidup. Terus kita berdoa kepada Allah agar tidak riya. Kapan kita riya, selesai amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebesar apapun, meskipun sebanyak apapun, meskipun berkorban jiwa, raga, harta, tidak ada faedahnya. Bukankah Rasulullah kabarkan 3 orang yang pertama kali masuk neraka adalah mujahid, ustadz, sama ahli sedekah, dermawan. Salah satu awwalu ma tusairu bihumun nar, salasa. 3 orang pertama kali Allah nyalakan api untuk mereka. Yang pertama mujahid, orang yang berjihad. Yang ternyata dia berjihad riya, ya, hanya ingin menunjukkan dia jagoan, dia berani. Ya, oleh karenanya seorang yang berjihad sampai mengorbankan jiwanya, raganya, tapi bukan karena Allah, masuk neraka. Yang kedua, orang berilmu, ya, yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan ilmu, mengajarkan hadis, tapi ternyata dia qol annahu alim, supaya dikatakan dia orang alim, supaya disebut-sebut, supaya disanjung-sanjung, maka dia pun masuk neraka. Bukan karena. Yang terakhir, orang yang bersedekah, rajin bersedekah, ternyata dia tidak ikhlas, maka dia pun masuk neraka jahanam. Jadi kalau sudah riya, mau amal sebesar apapun tidak ada faedahnya. Taib. Ini jadi yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang berusaha kita lakukan, ini sangat penting agar kita tidak riya, sembunyikan amal soleh kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin sembunyikan amal soleh kita. Ya. Man istata'a minkum an yakun lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ini perlu kita latih. Kita ibadah sembunyi, salat malam sendirian, kemudian kita sedekah diam-diam, ya. Semuanya kita berusaha. Tidak semua amal soleh kemudian kita ceritakan. Jangan kita ceritakan. Sebisa mungkin kita sembunyikan, ya. Kalau perlu istri tidak tahu, lebih baik, ya. Ya, kalau istri tidak tahu lebih baik, tapi biasanya istri tahu, ya. Uang kok kurang, Mas? Kemana uangnya? Ini terpaksa. Bagaimana mau tidak ketahuan ATM yang pegang istri, ya repot. Jadi maksudnya kalau bisa dia ada yang tahu, lakukan sebisa mungkin. Ataupun kalau kita harus kasih tahu dalam rangka untuk menolak kemudaratan, daripada disalah sangka daripada. Ya. Tapi amal soleh apapun kalau bisa kita sembunyi, kita sembunyi. Amal soleh mau sedekah, mau berbuat baik, mau tidak usah kita ceritakan pada orang lain, ya. Terkadang seorang terpancing untuk menceritakan amal solehnya. Hati-hati. Kamu kok bisa berhasil? Oh, saya dulu begini, saya ya, cerita semua tentang kebaikan-kebaikan. Repot. Gara-gara cuma masuk podcast doang. Cerita semua kebaikan dia, masa lalunya, perjuangannya. Ya mungkin niatnya dia untuk motivasi, tapi berat, ya. Antara motivasi dan ingin diakui. Seorang jangan spekulasi. Jangan spekulasi dalam kehidupan. Amal dia belum tuh. Amal kita sudah sedikit. Yang sedikit itu jangan dispekulasikan. Kalau bisa tidak diketahui lebih baik. Kalau ketahuan oke lah, enggak masalah. Tapi kalau bisa disembunyikan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabirun min amal shalih falyaf'al." Siapa yang mampu menyembunyikannya, maka sembunyikan. Lihatlah bagaimana Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin. Ya, Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang tinggal di Madinah, kemudian dia mengayomi sekian puluh orang miskin. Setiap malam dia pikul, saking dia ingin sembunyikan amal solehnya, dia tidak nyuruh budaknya untuk mikul gandum, dia mikul sendiri. Kemudian dia bagi-bagikan ke pintu-pintu orang miskin di malam hari. Setiap pagi mereka dapati sudah ada gandum, kantong gandum di depan rumah. Setiap hari seperti itu. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, ternyata pembagian gandum tidak ada lagi. Orang miskin tersebut tidak mendapati ada yang membagi gandum lagi. Ternyata ketahuan yang bagi selama ini siapa? Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan terlihat pada pundaknya ada bekas-bekas hitam. Ternyata dia yang selama ini mikul apa? Sendiri. Saking dia ingin ikhlas, dia tidak suruh orang lain untuk mikul. Dia ingin mikul apa?
sendiri. Ini pernah ada ya, di zaman para salafus saleh orang yang seperti ini, yang amal solehnya luar biasa dan tidak ada yang mengetahui. Maka latih diri kita bahagia kalau nggak ada yang tahu. Latih diri kita. Kita menghibur diri kita, alhamdulillah ya Allah, amal ini yang tahu hanya Engkau ya Allah. Terimalah dariku. Sudah. Sembunyikan. Jangan cerita-cerita. Kalau bisa sampai mati jangan cerita sama orang lain ya. Ya. Latih. Karena kita biasanya bahagia kalau orang lain tahu. Oh bapak yang ini, oh iya saya lah. Kamu baru tahu. Padahal saya sudah upload di medsos. Masa nggak tahu? Tapi kita latih diri bahagia. Kalau sesuatu tidak ada yang tahu, kita berusaha bahagia. Jadi kita itu masalah manage hati aja, manage hati, manajemen hati. Alhamdulillah Allah udah tahu selesai. Alhamdulillah nggak ada yang tahu. Alhamdulillah istri saya tidak tahu. Alhamdulillah istri saya tidak tahu ya. Jadi berusaha untuk menyembunyikan amal saleh ya. Ini di antara hal yang bisa menghindarkan diri daripada riya, dan itu perkara yang berat. Makanya Rasulullah mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa para sahabat adalah riya. Yang aku lebih khawatirkan daripada dajjal adalah apa? Riya. Kalau dajjal fitnah cuma di akhir zaman. Dan itu pun orang-orang soleh insyaallah selamat. Tapi kalau riya setiap saat dan menyerang orang soleh, itu masalahnya. Kalau dajjal paling akhir, kita belum tentu ketemu dajjal. Kita belum tentu ketemu apa? Dajjal. Sampai sekarang belum muncul masalahnya. Ya, meskipun sebagian orang dituduh dajjal ya. Katanya ada yang lahir di Israel, ada bayi matanya satu di sini, katanya dajjal. Kasihan orang cacat dibilang dajjal ya. Dajjal tuh matanya bukan di tengah sini. Matanya dua, cuma satunya enggak ada, satunya kurang normal. Bukan satu di tengah sini dibilang apa? Dajjal. Kalau orang sakit jangan dibilang apa? Dajjal. Ada orang senang dajjal cepat muncul. Kita kalau bisa tidak ketemu dajjal, jangan ketemu apa? Dajjal. Syubhatnya dajjal sangat kuat. Sebagian orang merasa pede ketemu dajjal malah ikut dajjal. Maka zaman sekarang aja orang bisa terbang dikit, bisa hilang sedikit, orang sudah banyak pengikutnya. Bisa bikin uang sedikit, orang sudah banyak apa? Pengikutnya. Mengaku ketemu Nabi Khidir seperti orang sudah banyak pengikutnya. Ini kalau dajjal muncul, orang mati dihidupkan. Bagaimana syubhatnya luar biasa. Tapi intinya masih lebih dikhawatirkan dari penyakit dajjal adalah fitnah apa? Riya. Karena dajjal cuma di akhir zaman dan orang saleh insyaallah selamat. Kalau riya setiap saat bisa menimpa, dan yang diserang orang-orang apa? Saleh, yang rajin salat, yang baca Qur'annya bagus, ya, yang ilmunya bagus, itu yang rawan-rawan terkena riya, yang sedekahnya banyak ya. Yang itu yang mudah terkena. Sekarang ini orang sedikit amal soleh upload, sedikit amal soleh apa? Publish. Berbakti sama orang tua, publish. Alhamdulillah pagi ini lagi dorong kursi roda orang tua. Ngapain ini cerita-cerita? Alhamdulillah minggu lalu nemani orang tua. Ya udah alhamdulillah, enggak usah cerita ke orang lain. Berbakti sama orang tua amal soleh atau bukan? Amal soleh, tidak perlu diceritakan. Ustaz memotivasi, ini motivasi melulu untuk cerita semuanya. Yang tidak diceritakan mana? Semua amal soleh diceritakan. Sampai ibu-ibu kalaupun berbakti sama suami tidak usah cerita-cerita sana sini. Karena berbuat baik sama suami pahalanya besar atau tidak ibu-ibu? Ibu-ibu, bukan bapak-bapak yang jawab, saya tanya ibu-ibu. Berbuat baik sama suami pahalanya besar enggak? Ini suami mewakili apa? Ibu-ibu, besar katanya. Tapi kalau besar tidak mesti harus diceritakan. Oh, saya kemarin ini suami saya kemarin lah ini suami saya. Sudah itu amal soleh, diam-diam aja, enggak usah banyak cerita ya. Sayang. Bukan berarti orang cerita berarti riya, tidak. Tapi orang yang cerita rawan riya, rawan riya ya. Rawan riya. Banyak sekali mau diriakan. Saya ketemu orang, assalamualaikum. Ustaz, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Istri saya 4. Saya mau bilang siapa? Saya Ustaz, maksudnya siapa yang nanya? Datang-datang tidak ada hujan, tidak ada angin, istri saya 4. Pamer dengan apa istrinya? 4. Terus masalah yang timbul ada enggak? Pasti ada lah. Dia enggak cerita punya banyak apa? Masalah. Berarti amal soleh tidak usah pamer-pamer lah. Enggak usah. Baik.
Ini yang pertama, riya. Penyakit kedua ujub. Apa itu ujub? Ujub itu merasa kita punya andil dalam keberhasilan kita. Sungguhnya yang buat kita berhasil murni Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang ciptakan Allah, yang berikan kita kelebihan juga siapa? Allah. Yang membimbing kita untuk berhasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada namanya keberhasilan berbanding lurus dengan kecerdasan. Karena betapa banyak orang cerdas tidak berhasil, banyak orang cerdas tidak berhasil. Banyak orang cerdas ternyata koruptor, banyak. Tidak keberhasilan tidak berhasil dengan banyaknya pengalaman. Banyak orang pengalamannya banyak tapi enggak pernah berhasil. Karena pengalamannya jadi anak buah terus. Tidak pernah jadi apa? Bos. Tapi ada orang subhanallah mungkin kalau secara IQ biasa-biasa saja. Secara pengalaman juga tidak banyak tapi Allah buat dia berhasil dunia maupun apa? Akhirat. Ini dalil bahwasanya keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata hidayah berbanding lurus dengan kecerdasan, maka seharusnya orang-orang Jepang yang mungkin lebih pintar daripada kita harusnya lebih dapat hidayah. Atau orang non-muslim sana yang IQ-nya tinggi-tinggi, para penemu-penemu, harusnya mereka dapat hidayah. Ya. Tapi ternyata tidak, ya. Ternyata orang-orang yang IQ-nya rendah-rendah juga ternyata mendapat hidayah tauhid. Hidayah tauhid yang sangat logis, justru orang-orang yang katanya IQ-nya tinggi tersebut tidak logis ketika berakidah, tidak logis ketika berakidah. Ini dalil bahwasanya keberhasilan dalam dunia maupun urusan akhirat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang keberhasilan akhirat, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinnallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, maka tidak seorang pun dari kalian akan menjadi soleh, tetapi Allah mensolehkan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laula Allah ma tadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kami tidak dapat hidayah, kami tidak bisa salat, kami tidak bisa bersedekah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga ketika sampai masuk surga mereka berkata wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami sehingga kami bisa masuk surga, ya. Dan kami memakunna linahtadiya, kami tidak bisa dapat petunjuk kalau bukan Allah yang beri apa? Petunjuk, ya. Ya. Oleh karenanya seorang dalam keberhasilan apapun dia nisbahkan kepada Allah. Kalau dia berhasil dunia dia bilang hadza min fadli rabbi, ini karunia apa? Allah, ya. Dia beluani ashkuru am akfur. Allah mengujiku, saya bersyukur ataukah saya kufur. Kapan kita merasa karena saya itu kufur berarti. Tapi kalau dia bilang hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah. Ya. Maka seorang jangan sampai merasa dia punya andil dalam keberhasilan. Makanya disebut riya adalah syirik dalam tauhid al-uluhiyah karena syirik pada tujuan, yaitu seseorang beribadah selain mencari pengakuan Allah juga mencari pengakuan manusia. Paham? Sehingga dia melakukan mensyirikan, mensekutukan Allah. Allah digandengkan dengan manusia. Dia ingin diakui Allah dan juga ingin diakui apa? Manusia. Jadi syirik mensekutukan Allah dengan orang lain. Tapi kalau ujub mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Mensekutukan Allah dengan diri sendiri terkait dengan tauhid rububiyah. Itu dia menyangka keberhasilan itu adalah karena Allah dan karena saya sehingga saya bisa berhasil. Makanya ketika orang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan selamat dari dua model kesyirikan tersebut. Dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, kami tidak mengharap pujian manusia. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Artinya hanya Engkau lah yang menolong kami ya Allah. Bukan karena kelebihan saya, enggak. Maka siapa yang merasa berhasil baik perkara duniawi maupun perkara ukhrawi, dia merasa karena dia jagoan, itulah apa? Ujub. Itulah ujub. Ya kita ini siapa ya? Ya kita ini siapa? Kita ini pas-pasan semuanya ya. Kecerdasan juga pas-pasan, semangat juga pas-pasan ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah, alhamdulillah. Allah buat bisa kita salat apa? Subuh. Alhamdulillah ya. Yang lain lebih pintar dari kita, yang lebih tapi belum diberikan seperti kita. Maka jangan kita ujub ya. Hati-hati. Meskipun kita sembunyikan ujub kita, tapi Allah Maha tahu.
Ujub ini akan mengantarkan pada penyakit berikutnya, penyakit hati berikutnya namanya kibar, sombong. Jadi ujub beda dengan sombong. Ujub itu adalah langkah menuju pada kesombongan. Karena orang kalau sudah ujub, dia bangga dengan dirinya, dia takjub dengan dirinya, maka dia akan merendahkan orang lain. Jadi ujub beda dengan apa? Sombong. Kalau ujub itu tadi merasa dirinya hebat. Karena dia merasa keberhasilan karena saya juga, bukan cuma Allah semata, tapi saya bersama Allah membuat saya apa? Berhasil. Adapun sombong lebih tinggi lagi karena dia merasa dirinya hebat, akhirnya dia merasa rendah orang lain. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang sombong, al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Kibar itu menolak kebenaran dan merendahkan apa? Manusia. Ya. Itu namanya sombong ya. Seperti apa itu? Itu apa? Sombong. Cuma begitu. Itu apa? Sombong. Alah. Aduh, repot. Padahal itu dosa besar ya. Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil zarrah. Artinya sekecil sedikit pun sombong. Yang berhak sombong cuma Allah. Ya. Walahul kibriya, yang berhak sombong cuma Allah. Karena yang punya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ni sombong apa? Kita dulu bukan siapa-siapa, kita dulu enggak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu zaman dia tidak disebut sama sekali. Tidak ada dan tidak disebut. Ketiadaannya sempurna. Ada sesuatu yang tidak ada tapi sudah disebut-sebut. Contohnya apa? Contohnya mobil akan datang baru inden. Perusahaan ini akan memunculkan mobil begini-begini, belum ada tapi sudah disebut-sebut. Itu masih mending. Ini sudah tidak ada, tidak disebut-sebut. Antum siapa namanya? Putra siapa? Putra Nanda. Putra Nanda. 100 tahun yang lalu enggak ada, belum ada, sudah ada atau belum? Belum. 100 tahun lalu sudah ada, 200 tahun lalu apalagi? 200 tahun lalu saudara kita Putra Nanda tidak ada. Dan tidak ada yang sebut-sebut dia. Dia mungkin baru disebut-sebut ketika ayah ibunya sedang hamil. Kita namain siapa ya? Mulai disebut-sebut. Kita namain Putra Nanda aja. 200 tahun lalu enggak ada dia dan tidak ada yang sebut-sebut. Kita dulu tidak ada, ketiadaan sempurna, kemudian sekarang sudah ada, kita sombong. Ya, ente dulu tidak ada. Kita sombong, mimma imahin, khuliqa mimma indafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar, air mani. Mimma imahin, dari air yang hina. Mau sombong, apa yang mau disombong? Terbuat dari air mani. Ya, air mani yang orang lihat aja jijik, kadang-kadang dibersihkan dan macam-macam. Terus kita setelah ini, fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia membangkang. Oleh karenanya jangan sombong ya. Ada seorang bangsawan ketemu dengan seorang ulama. Dia mengatakan, "Tahukah engkau siapa saya?" Maka kata orang alim tersebut, "Saya tahu siapa engkau. Engkau adalah seorang yang apa? Dalam perutmu ada kotoran." Ya. Dalam perutmu ada kotoran. Yang kau tercipta dari air mani yang hina, kalau mati jadi bangkai dan sekarang kau sedang bawa kotoran. Itulah hakikatmu. Yang kau tercipta dari air mani yang hina, yang keluar dari kemaluan, kemudian masuk ke dalam kemaluan dan keluar lewat kemaluan lagi. Iya enggak? Ini kita ini masuk, keluar dari kemaluan, masuk dari kemaluan laki-laki, masuk ke kemaluan wanita, keluar lagi dari kemaluan apa? Wanita. Mau sombong? Ya, keluar dari tempat sebagaimana air kencing keluar dari kemaluan. Ya. Kemudian kalau mati jadi apa? Bangkai. Kita kalau mati enggak ada yang kuburin, bau atau tidak? Bau, semua orang tidak ada yang mau dekat. Dan sekarang kau sedang berjalan, dalam perutmu ada kotoran. Itulah hakikat apa? Dirimu. Terus mau sombong. Kita mau sombong, kita ini cuma ukurannya 0,5 meter kali 1,5. Kita ini tingginya paling berapa? Paling tinggi 2 meter, paling enggak sampai juga. 1,6, 1,7, 1,5 ya. Tinggi atau pendek? Pendek dibandingkan gunung. Kita enggak ada apa-apanya ya. Pendeknya, lebar cuma ya, kalau kita dikubur ya sudah selesai. Kalau dari luar angkasa kita enggak kelihatan. Orang dari pesawat lihat kita enggak?
Enggak kelihatan karena saking apa? Kecilnya ya. Kalau kita badan sebesar gunung mungkin boleh sombong mungkin. Allah mengatakan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kau tidak bisa menembus bumi dan kau tidak bisa tinggimu setinggi apa? Gunung. Ya. Mau apa yang kita sombongkan? Kalau kita besar sebesar gunung seperti tembok besar Cina dari angkasa luar kelihatan mungkin sombong. Kok kalau naik pesawat lihat saya kan? Itu mungkin sombong. Ini kalau naik pesawat sini kita sudah enggak kelihatan. Terus jalan petantang-petenteng kayak orang kecil. Kalau kamu mati pun enggak ada masalah dunia ini, paham? Kamu mati enggak ada, seperti kamu masih banyak. Yang lebih bagus dari kamu juga masih apa? Banyak. Enggak ada, mati juga enggak ada masalah. Kecuali kalau kau memang mati bahaya, itu berarti kau boleh sombong lah. Kau mati juga enggak ada masalah. Orang banyak bersyukur juga kalau kau mati. Maksud saya, apa yang mau kita sombongkan? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih hidup Allah, yang kasih kita kecerdasan Allah, yang kasih kita kesehatan Allah. Maka jangan merendahkan orang. Kapan kita mulai merendahkan orang lain, kita sombong. Makanya ketika seorang ditanya, apa itu tawadhu? Tawadhu itu kau keluar dari rumahmu dan tidak kau melihat orang kecuali kau merasa lebih baik daripada dirimu. Namanya tawadhu. Mungkin secara zahir kita lebih banyak salat daripada dia. Mungkin. Itu yang zahirnya kalau di masjid. Kita enggak tahu kalau dia lagi di rumah seperti apa. Mungkin secara zahir kita lebih pakaiannya lebih islami, kita enggak tahu di rumah mungkin lebih berbakti, dia lebih berbakti sama orang tuanya. Kita enggak tahu. Dia kerja susah karena berbakti sama orang tuanya, kita masih pelit sama orang tua. Mungkin secara zahir kita lebih hebat, tapi ternyata kita hasad sama orang sementara dia tidak pernah hasad sama orang lain. Nah, kita hanya bisa nilai zahir, batin tidak ada yang tahu. Tidak ada indikator yang menunjukkan batin kita lebih baik daripada batin dia. Maka seorang tidak perlu apa? Sombong. Mungkin amal kita lebih banyak. Ini orang cuma bisa ngajar TPA, kita mungkin ngajar ilmu besar. Loh, kita belum tentu ikhlas. Mungkin dia amal diterima, kita enggak diterima. Oh, kita enggak tahu. Kita yang sombong, mungkin dia cuma bangun mushola kecil, kita bangun masjid besar. Lalu dia bangun mushola kecil, tapi mungkin dia apa? Ikhlas. Dia bangun masjid besar, tapi ente pamer-pamer. Masjidnya ente kasih nama ente lagi. Masjid fulan hafizahullah. Masjid milik Allah bukan milik ente. Kalau dia punya masjid milik Allah. Nama itu sekedar untuk pembedaan, bukan kepemilikan. Ya. Jangan bangun masjid merasa itu masjid milik ente. Intinya sombong ini sangat berbahaya. Siapa yang sombong maka masuk neraka. Ya. Hati-hati. Kapan kita merasa dalam hati kita bisa deteksi sendiri. Mulai merendahkan orang segera kita tepis. Ya, belum tentu saya lebih baik daripada dia. Belum tentu hati saya lebih baik daripada hati dia. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Kita terkadang enggak usah. Terkadang kita bicara pembantu kita. Pembantu kelihatannya mungkin dia pas-pasan amal dia, tapi subhanallah ternyata dia kerja buat anaknya, terkadang dia kerja buat suaminya, terkadang luar biasa. 100% gajinya buat anaknya dan suaminya. Luar biasa. Terkadang dia kirim uang. Saya dapat teman-teman masih muda-muda, semua uangnya dikirim ke ibunya. Luar biasa. Kita belum mampu seperti itu. Dia semua gajinya 2 juta, 2 juta setengah, semuanya dikirim buat apa? Ibunya. 100%. Terus kita merasa lebih baik dari pembantu tersebut? Nah, belum tentu. Mungkin kita ngaji, mungkin dia ngaji, tapi dia ada pengamalan. 100% gajinya buat siapa? Ibunya. Oleh karenanya, seorang jangan merendahkan orang lain. Siapa kapan merendahkan orang lain, maka dia sombong. Di antara penyakit hati tadi apa lagi? Hasad. Hasad jelas. Hasad di antara penyakit hati itu membenci atau tidak suka kalau ada orang dapat kenikmatan. Kapan kita tahu kita kena hasad? Lihat orang dapat kenikmatan kita enggak enak. Kok kita enggak enak ya? Apa masalahnya? Dia beli mobil baru kok saya yang gelisah. Dia kawin lagi kok saya yang gelisah lagi. Ini berarti hasad nih, hasad ya. Dia pengajiannya rame kok saya gelisah, berarti saya hasad. Itu berarti kita terdeteksi hasad, mau tidak mau bilang hati saya bersih, hasad berarti kamu. Hasad itu kapan tidak suka orang lain dapat nikmat, itu namanya apa? Hasad. Ini hasad paling rendah. Sekedar merasa terganggu orang lain dapat apa? Kenikmatan. Itu namanya hasad. Dan hasad pintunya luas. Hasad dalam dunia, hasad dalam agama, hasad dalam banyak hal. Ya. Kita berusaha kalau orang dapat nikmat, kita alhamdulillah Allah berikan dia nikmat. Ya, saya kayaknya susah kalau dapat nikmat seperti dia, saya belum tentu bisa mensyukurinya. Alhamdulillah, mungkin Allah sudah tahu dia lebih berhak, dia dikasih nikmat. Udahlah. Ngapain kita hasad sama orang
orang lainnya. Ngapain kita gantungkan kebahagiaan kita sama orang yang bahagia kok kita yang sengsara. Ya. Ini penyakit sudah sering sampaikan berulang-ulang dalam pengajian kita. Ini penyakitnya iblis, hasad. Iblis hasad sama Adam. Ini penyakitnya Qabil kepada Habil. Qabil hasad sama Habil dibunuh. Ini penyakitnya Yahudi kepada kaum muslimin sehingga tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi karena ternyata nabi terakhir dari Arab. Mereka hasad dan min indi anfusihim. Penyakitnya Yahudi. Ini penyakitnya orang munafik. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mau masuk Islam atau jadi orang munafik? Karena dia maunya jadi pemimpin. Ternyata datang Muhammad SAW memimpin kota Madinah. Semua orang-orang buruk penyakitnya apa? Hasad. Kita jangan berpenyakit. Kalau ada penyakit hasad kita tawan. Di antara obat penyakit hasad, kita puji orang yang kita hasati. Paham? Kita sebutkan keutamaannya, oh dia Masya Allah, memang dia Masya Allah. Puji dia. Ya. Terus kita berusaha mengenalinya. Kita datang, Assalamualaikum Masya Allah, untuk minta puji. Karena kalau kita diam-diam terkadang setan masuk. Bikin kita semakin apa? Hasad. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sama dia, kita datang sama dia, kenali dia, salam-salaman, makan bareng, insya Allah hasad apa? Hilang. Tapi kalau kita nggak pernah makan bareng sama dia, ini hasad kadang-kadang. Hasad. Jadi kalau makan bareng udah selesai. Udah kenal, ngapain kita hasad sama orang yang kita kenal. Ya. Jadi di antara cara melawan apa? Hasad. Kalau nggak bisa lagi, nggak bisa ketemu, kirim hadiah. Kirim hadiah, kasih tulis nama. Buat orang yang saya hasati. Kirim hadiah, insya Allah kita kurang. Karena Allah akan berusaha, akan memperbaiki hati kita kalau kita berusaha. Tahu hati kita sedang hasad, kita puji dia, kita sanjung dia, kita kirim hadiah sama dia. Kalau bisa kenal dia, itu lebih baik. Ya. Sehingga hilang penyakit hasad tersebut. Dan sebagaimana saya telah jelaskan kemarin pagi tentang firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Bisa didengar kembali. Bahwasanya yang bagi ini semua Allah lebih tahu mana yang pantas buat dia dan mana yang pantas buat saya. Kalau kita diberikan kenikmatan seperti dia, belum tentu kita bisa bersyukur. Maka apa yang kau rasakan sekarang tanggung jawabnya sudah banyak. Ya, tanggung jawabnya sudah sangat-sangat berat. Ya, kalau kau dikasih lebih lagi belum tentu kau bisa bertanggung jawab. Berat ya. Saya sering bilang kita aja HP baru satu aja kalau dihisap repot. Gimana kalau HP-nya dua? Kita baru buka akun satu saja hisapnya sudah panjang. Gimana kalau kita punya akun 3, 4 dan seterusnya? Kita punya perusahaan satu saja, punya toko satu, ya hisapnya udah panjang. Gimana kalau punya toko 2, 3 dan 4? Kita punya mobil satu aja hisapnya sudah panjang. Gimana kalau punya mobil 2, 3 dan 4? Kita punya istri satu aja udah setengah mati. Apalagi kalau punya istri 2, 3 dan 4. Sudahlah, nikmati aja yang antum dapati sekarang. Enggak punya toko alhamdulillah hisap sedikit. Punya toko repot. Ini barangnya dari mana, proses penjualannya bagaimana? Repot. Ya. Oleh karenanya kalau antum diberi syukuri, kalau antum enggak diberi jangan hasad sama orang lain. Kita followernya sekian, hasadnya apa? Hisapnya sedikit. Apalagi kalau followernya banyak, hisapnya juga lebih repot. Ya semuanya setiap kenikmatan ada hisapnya. Bertambah kenikmatan semakin panjang apa? Hisapnya. Maka seorang tidak perlu hasad sama orang lain, ridha dengan pemberian Allah, yakinlah apa yang Allah berikan terbaik buat kita. Terus penyakit hati apa lagi? Bukhal, pelit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yajtami syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan berkumpul dalam hati seorang beriman, dalam hati seorang hamba iman dan pelit. Siapa yang beriman, dia harusnya tidak pelit. Siapa yang pelit, imannya kurang. Jadi iman dan pelit itu berkumpul di hati, kemudian saling serang-serangan. Kalau iman semakin kuat, pelit harus tergeser. Kalau pelit semakin kuat, iman semakin apa? Tergeser. Mereka enggak mau hidup berdamai. Makanya Nabi SAW berkata, "Wasadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti keimanan seorang. Kalau orang tidak punya ya sudah, gimana ya sudah. Kalau dia nggak punya, dia sedekah buat dirinya lebih baik. Sedekah buat anak istri lebih baik. Tapi kalau dia punya berlebihan, ngapain dia pelit? Sungguhnya kalau dia bersedekah, dia sedang menabung untuk masa depannya di akhirat. Tabung banyak-banyak aja. Kalau kita nabung di dunia, kita takut inflasi, takut ketahuan pajak misalnya, dibayar pajak, macam-macam orang menghindar. Jadi kalau kita tabung di sisi Allah, selamat. Bahkan dijadikan riba oleh Allah sebanyak-banyaknya. Ya.
Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Siapa yang beri pinjaman kepada Allah, Allah akan berikan balasan berlipat ganda, riba yang syar'i. Di akhirat ribanya. Di dunia terkadang Allah juga kasih. Tapi kalau kita taruh sama orang, kita repot. Kita taruh simpan di dunia, bisa jadi hilang, bisa jadi kena inflasi, bisa jadi macam-macam dan hisabnya panjang. Tapi kalau kita simpan di sisi Allah dengan sedekah, Allah akan balas dengan ganjaran yang sangat banyak. Maka latih diri untuk bersedekah. Sedekah itu masalah kebiasaan aja. Kalau kita biasa insya Allah mudah. Mulai dari yang kecil-kecil, 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Nanti kalau berani lagi 100.000 ya. Kalau berani lagi lebih lagi dan seterusnya. Maka saya renungkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menakjubkan ya. Dia bisa membimbing anak istrinya yang mendukung dia dalam bersedekah. Abu Bakar As-Siddiq bersedekah dengan seluruh hartanya 2 kali dalam sejarah tercatat. Yang pertama ketika berhijrah, yang kedua ketika perang Tabuk. Ketika dia berhijrah, dia menyumbangkan seluruh hartanya, istrinya dukung, anak-anaknya juga apa? Dukung. Ketika dia bersedekah di tatkala perang Tabuk dengan seluruh hartanya, tidak ada masalah bagi anak istrinya. Artinya bukan cuma dia yang berhasil, tapi dia juga berhasil mendidik anak istrinya. Mungkin kita ingin bersedekah seluruh harta kita, tapi anak istri kita tidak mau. Apalagi kalau kita memang tidak mau bersedekah. Oleh karenanya seorang yang beriman harusnya tidak pelit. Ketika dia merasa dalam dirinya pelit, berarti ada penyakit hati. Imannya berarti bermasalah, maka segera dia perbaiki imannya dengan baik. Yang berikutnya penyakit apa? Al-wahan. Al-wahan yaitu cinta dunia wa karihatul maut. Rasulullah SAW dalam satu hadis, tatada'a alaikumul umamu kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Sungguhnya umat-umat akan saling menyeru untuk menghabisi kalian, menyantap kalian sebagaimana para orang-orang yang kelaparan diundang untuk datang ke piring hidangan. Akan ada kondisi seperti itu. Maka sahabat bertanya, amin kilati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apa kami akan merasakan hal tersebut karena kami sedikit? Kata Nabi, tidak. Kalian banyak. Tetapi kalian kagutha'il sail, tapi kalian seperti buih di lautan atau buih di air yang sedang berjalan ya. Buih-buih sampah-sampah yang terbawa oleh air yang sedang mengalir. Kalian seperti tidak ada nilainya. Ya. Kok bisa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayanzi'ullahu la yanzi'annallahu min qulubi aduwikum al-mahabbah. Allah akan mencabut rasa gentar dari hati musuh kalian kepada kalian. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan melemparkan dalam hati kalian al-wahan. Sahabat bertanya, apa itu mal-wahan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahan adalah hubbul karihatul hubbud dunya wa karihatul maut. Itu cinta dengan dunia dan benci untuk apa? Mati. Maka ini di antara penyakit hati. Seorang kalau terlalu cinta sama dunia, maka menimbulkan dia sangat takut mati. Dia sangat takut mati. Bagaimana dia bisa terlalu cinta sama dunia? Karena dia selalu orientasinya dunia. Dia selalu membiasakan dirinya untuk berleha-leha dalam urusan dunia. Sehingga ketika dia terlalu nyaman, dia sulit untuk meninggalkan kenyamanan tersebut. Maka saya ingatkan diri saya pribadi, kita suka dengan keindahan. Meskipun uang kita banyak, kalau bikin rumah jangan terlalu bagus. Nanti kalau terlalu bagus kita mau mati susah. Kalau bikin kebutuhan, bikin kolam renang jangan terlalu bagus, semuanya dihias, nanti kita mau mati susah. Meskipun kita punya uang, jangan terlalu bagus, biasa saja. Jangan terlalu bagus ya. Kita beli mobil jangan terlalu bagus. Terlalu nyaman nanti susah kita mau mati. Terlalu nyaman mobil tersebut. Dan yang lainnya ya. Paham? Apalagi kalau enggak punya uang jangan sok kaya. Kalau beli jam jangan terlalu bagus, yang biasa-biasa aja. Kalau udah punya jam terlalu bagus susah. Tiap hari dilihat, dipandang ini dia. Digoyang-goyang. Susah. Hanya cinta dunia masuk dalam diri kita. Bikin kita dunia melulu. Takut mati akhirnya. Takut mati. Dahulu para sahabat mereka berhasil, kenapa? Kata Khalid bin Walid, aku datang menemui kalian wahai orang-orang Persia, kami membawa suatu kaum yang sangat mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Subhanallah.
Itu kata Khalid bin Walid. Ya. Kami datang membawa kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai apa? Kehidupan. Itu memang mereka berjuang untuk mencari mati. Maksud saya, ini penyakit. Kalau kita tidak waspada, orientasi kita dunia, akhirnya kita seperti itu. Pembicaraan kita dunia. Kita boleh cari dunia, tapi orientasinya akhirat. Contoh, saya kerja, tapi saya niatkan. Saya punya perusahaan, misalnya saya niatkan. Ini kalau hasilnya saya bikin untuk ini. Apa-apa. Orientasi kita apa? Akhirat. Kerja untuk akhirat. Kerja untuk kita sedekahkan. Dan tadi, kita jangan terbiasa dengan hidup mewah ya. Kalau kita punya uang banyak juga, jangan selalu naik bisnis kelas ya. Sekali-sekali duduk di belakang. Toh kalau kita naik pesawat di belakang sampai di luar daripada di depan ya kan. Di belakang kalau pesawat kan sampai di luar di belakang kan, baru depannya. Ekonomi sampai di luar baru apa? Bisnis kelas. Meskipun yang keluar bisnis kelas, tapi yang sampai di luar yang jadi ya enggak sekali-sekali hidup susah, sekali-sekali ya, tidak selalu harus keren, mewah enggak. Nanti kita lupa karena hati ini tidak bisa kita kontrol. Hati ini tidak bisa kita kontrol. Masuk cinta sama dia pelan-pelan. Akhirnya lihat orang terjebak dengan pola hidup tertentu. Ya sudah mulai senang main sesuatu, akhirnya itu aja digeluti, senang ini. Kita yang lihat dia aneh, ini orang kok kalau bicara jam aneh sekali. Tapi sesungguhnya untuk mencapai keanehan tersebut melalui proses. Sampai akhirnya dia tenggelam dalam dunia jam yang mewah. Kita lihat ini orang Bahlul beli jam 1 miliar, beli jam ratusan juta Bahlul. HP saja ada jamnya, ngapain pakai? Tapi begitulah sedikit demi sedikit cinta sama dunia masuk akhirnya sudah terkena penyakit hati kemana-mana dunia bangga dengan dunia, pembicaraannya bangga kalau sudah ke Eropa, bangga kalau sudah beli tas ini, bangga kalau sudah makan di sana, bangga. Itulah omongan, berarti sudah cinta apa? Dunia tanpa dia sadari. Hati-hati, ini penyakit hati. Yang terakhir tadi narsis, ingin dikomentari. Rasulullah SAW tidak suka dengan syuhrah. Kata Rasulullah SAW, man labisa libasa syuhrah, albasahullahu di dunia, albasahullahu libasal madhallah yaumal qiyamah. Siapa yang di dunia pakai pakaian syuhrah, pakaian yang tampil beda, maka Allah akan membuat dia pakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Ketika Rasulullah SAW melarang seorang berjalan dengan pakai satu sendal saja, satunya tidak, maka ada beberapa penjelasan ulama, ada yang mengatakan karena begini. Di antaranya ada yang mengatakan itu penampilan syuhrah, akan menjadi pusat perhatian. Ada orang jalan pakai sendal satu, kaki satunya tidak pakai sendal, orang akan jadi apa? Perhatian. Jadi syuhrah itu tidak disukai. Makanya Nabi SAW kalau pakai baju seperti yang lainnya. Rasulullah SAW saking tidak ada yang bisa tahu mana Nabi mana yang lainnya, sampai kalau ada orang datang dari jauh, Muhammad yang mana? Mereka bingung, dia bingung. Sampai akhirnya dibuatlah tempat duduk agak tinggi kalau Nabi lagi ceramah, para sahabat biar tahu yang duduk di tengah itu siapa? Rasulullah. Kalau enggak ada yang tahu Nabi mana, yang lain mana. Kenapa? Karena tidak ada bedanya. Bahkan ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi berhijrah dengan Abu Bakar. Dan kaum Ansor tidak pernah melihat Nabi SAW. Ketika sampai di Madinah, orang-orang semua selamat datang, tapi muka mereka ke Abu Bakar. Selamat datang, selamat datang. Mereka mempersilakan Abu Bakar bukan Nabi, karena mereka menyangka Nabi adalah Abu Bakar adalah siapa? Nabi. Karena tidak ada bedanya. Ketika sampai duduk ada cahaya terik matahari mengenai Nabi, Abu Bakar kemudian menaungi Nabi, baru mereka tahu, oh Nabi yang itu ternyata bukan yang tadi. Kenapa Rasul tidak suka dengan pakaian apa? Syuhrah. Dan seorang berusaha untuk alaikum bi khassati amrik wa da'anka amrul awam. Kata Nabi, sibuklah dengan urusan privasimu, tinggalkan urusan orang. Ini bukan ninggalin urusan orang, pingin dia jadi bahan komentar, bikin kegiatan yang selalu pingin kalau tidak dikomentari orang setiap hari dia pusing, gelisah. Bikin konten yang aneh-aneh jadi pusat perhatian. Penyakit. Pingin suka kalau jadi buah bibir. Antum jangan begitu ya. Antum kalau itu hidupnya susah. Pingin dikomentari orang, senang dikomentari orang. Akhirnya waktu buat keluarga kurang. Itu menyiksa diri ente. Dapat kenikmatan yang semu. Kenikmatan disanjung orang, kenikmatan diomongin orang, kenikmatan dipuja-puja orang, tapi antum sendiri sengsara. Sama anak, sama istri kok tidak ada waktu, sibuk bikin konten melulu. Ini kurang bagus. Pusing mikirin apa? Supaya dikomentari manusia. Orang banyak bikin konten macam-macam supaya jadi pusat perhatian. Bikin viral, ya. Kalau bikin viral harus cari perhatian enggak? Cari perhatian, bikin yang aneh-aneh supaya apa?
viral. Penyakit bukan? Penyakit, hobi viral. Janganlah kita ini hidup viral tuh semakin repot. Mending enggak usah viral, kita bisa konsen untuk ibadah, bisa konsen untuk. Tapi ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Semoga Allah membersihkan hati-hati kita ya. Kalau kita ada penyakit segera kita deteksi dan kita perbaiki. Jangan kita biarkan hati kita semakin kronis. Kalau udah kronis susah. Diomongin, dikasih tahu enggak mau dengar. Kenapa? Dia sudah merasakan terjebak dengan penyakit tersebut. Mau diapain lagi? Sudah kecanduan. Udah kecanduan mau dinasihati sampai capek pun tidak akan didengar. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya. Jadi kami ini kan hidup minoritas di sini. Salah satu hal yang ini pemikiran saya, Ustaz, mohon diluruskan apabila salah, karena saya takutnya mana yang lebih baik antara kami mempertontonkan kebaikan sebagai jalan dakwah atau menghindari riya dalam hati. Jadi kami ini kan hidup sebagai minoritas. Terkadang kebaikan itu perlu kita tontonkan kepada saudara kita yang non-muslim sebagai jalan dakwah, bahwa memang agama ini adalah agama yang rahmatan yang alami. Nah, tapi seperti yang dikatakan Ustaz tadi, kita itu terkadang susah mengontrol hati karena adanya riya atau sum'ah tadi. Nah, pertanyaan saya, mana yang lebih baik, Ustaz? Apakah kita harus mempertontonkan sebagai jalan dakwah ataukah kita menghindari? Terima kasih. Tidak mengapa kita ada ada amalan-amalan yang memang tidak bisa kita sembunyikan. Ya. Seperti kita pergi ke masjid berpakaian Islami, ya nggak ngapain kita sembunyi-sembunyi. Karena itu memang apa? Syiar. Contoh azan ya memang syiar, jangan sembunyi-sembunyi azannya. Kemudian contohnya sholat Id, contohnya berakhlak mulia, itu kita tunjukkan aja, ya nggak ada masalah ya. Dan kalau ada masalah tadi dalam rangka untuk menunjukkan kebaikan kaum muslimin di hadapan dalam rangka dakwah, maka tidak mengapa, yang penting kita menata hati. Tapi kalau kita kemudian timbul riya, maka kita jangan spekulasi, berhenti. Ada saatnya kita tampakkan, ada saatnya kita hentikan ya. Kalau kita merasa yang kita tampakkan sudah mewakili, ya sudah, jangan tampakkan semuanya ya. Kita tinggal memanage hati aja. Jadi tidak apa-apa kita tampakkan amal soleh kita dalam rangka untuk dakwah, tidak jadi masalah. Bagaimana cara membersihkan hati dengan doa yang pendek? Bisakah dengan banyak istighfar? Di antaranya doa Nabi, waslul sakhimata qalbi, waslul sakhimata qalbi. Allah cabutlah penyakit-penyakit apa? Hatiku. Di antaranya waslul sakhimata qalbi. Bisa juga istighfar, innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah. Kata Nabi, sungguhnya ada sesuatu yang aku rasakan tidak enak di hatiku, maka aku pun beristighfar. Sekarang kalau ada dia rasa hasad, dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dia ada rasa riya, dia apa? Istighfar, karena itu semua hal yang buruk. Jadi istighfar membantu membersihkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Ibu-ibu? Enggak ada ya, sampai sini saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.